pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami semangat yang luar biasa ya Tuhan, buat kami datang mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami telah memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami juga memohon dan meminta kepada-Mu ya Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini ya Tuhan bisa menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan, dan nama-Mu tetap termulia di antara kami ya Bapa. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Kakak akan di sini akan membacakan pengumuman untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini adalah Minggu tanggal 13 Desember 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent 3 ya, Minggu Advent 3 dengan topik turut dalam kerajaan Allah ya, yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Nah, kita diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 23. Kemudian untuk ayat bulanan, adik-adik sudah hafal semua tentunya ya. Soalnya ini sudah minggu ke-3 ya, tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita sama-sama semua membaca ya adik-adik. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik di rumah dihafal ya ayat bulanan kita ya. Nah, untuk pengumuman selanjutnya ya, pada tanggal 19 Desember 2020 kita akan melakukan apa adik-adik? Ya, kita akan ada Natal Sekolah Minggu. Tapi adik-adik yang di rumah jangan sedih ya, karena Natal kali ini kita akan melakukan Natal live streaming ya. Jadi buat adik-adik kami yang kelas 7 ya, yang kelas 7 nanti yang ikut bernatal di gereja. Jadi untuk lagu-lagu yang kakak minta untuk dihafal ya adik-adik, supaya nanti kita Natal di gereja tetap semangat. Dan buat adik-adik kami nanti yang di rumah jangan lupa ya di follow ya. Tanggal 19 Desember 2020 dimulai jam 3 sore. Oke adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau apa lagi dek? Sekarang kita akan belajar bahasa Batak. Semua yang di anak lupa banyak semua orang Batak kan? Nah, kita selalu rindu supaya bisa berbahasa Batak. Nah, yang pertama ya, perumpamaan. Itu bahasa Bataknya upama ya. Perumpamaan bahasa Bataknya upama. Yang kedua, menyongsong. Menyongsong itu bahasa Batak. Bahasa Bataknya manomu-nomu ya, sama kayak kita ini mau menyongsong kedatangan Natal kita ya, untuk kelahiran Yesus Kristus. Baru yang ketiga, minyak. Bahasa Batak minyak, semua punya minyak di rumah kan? Nah, bahasa Batak minyak ya. Bahasa Batak minyak. Baru yang keempat, mengantuk. Adik-adik pasti sering mengantuk nih. Tahu nggak bahasa Batak mengantuk? Mengantuk itu bahasa Bataknya adalah mondok-ondok ya. Mondok-ondok itu bahasa Bataknya mengantuk. Dan yang kelima adalah padam. Tahu kan dek, kalau padam, nah sering apa padam? Lampu. Bahasa Bataknya padam apa? Mitok ya. Kalau bahasa Bataknya padam adalah mitok. Nanti adik-adik minta diajarin lagi sama mama kita di rumah ya adik. Nah, itu adalah adik-adik bahasa Batak kita hari ini, belajar bahasa Bataknya. Demikian juga pengumuman untuk hari ini. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, jangan sering keluar rumah kalau tidak perlu. Oke adik-adik, salam sehat. Dah. Oke adik-adik yang di rumah tadi udah dengar pengumuman ya. Jangan lupa ya, Natal kita minggu depan loh. Tinggal 1 minggu lagi. Semangat. Oke, untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat
tanyakan apa yang akan kuberitakan. Padamu ditanyakan apa yang akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang tak dapat kelihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah baru dunia, itu berita bagi isi dunia. Lagi kepadamu ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang tak dapat kelihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah baru dunia, itu berita bagi isi dunia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, juga Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, dan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu di pagi hari yang indah ini. Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan napas kehidupan, sehingga kami dapat beribadah di pagi hari ini. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, dan juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online dari rumah. Tuhanlah yang memberkati, yang memenuhi hati dan pikiran mereka melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar di dalam ketenteraman dan di dalam ketaatan untuk mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, yang dalam arti sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan juga tanggal 19 Desember anak sekolah minggu akan merayakan Natal. Sebahagian ada yang datang ke gereja, tapi sebahagian mengikuti live streaming di rumah. Maka kita harus tetap semangat, harus tetap memuji Tuhan, harus tetap bersyukur. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu ini adalah yang tertulis dalam Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau ditanya siapakah yang turut serta dalam kerajaan surga, siapakah yang turut serta ikut masuk dalam perjamuan Allah di surga kelak? Apakah anak-anak semuanya ikut? Apakah kita semuanya akan bersama-sama masuk ke perjamuan yang dilakukan Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan ini juga yang mau dikatakan oleh perumpamaan Tuhan Yesus tentang 10 orang gadis yang sama-sama menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Di antaranya tadi dalam perumpamaan itu 5 orang yang bijaksana. Yang bijaksana itu adalah gadis yang mempersiapkan minyak saat menantikan kedatangan mempelai, sehingga persediaan mereka membuat pelita mereka tetap menyala. Pelita mereka tetap menyala sampai mempelai yang ditunggu-tunggunya itu datang. Itulah 5 gadis tadi. Tetapi ada 5 orang lagi yang dikatakan yang bodoh. Kenapa dikatakan mereka bodoh? Dikatakan mereka bodoh adalah karena mereka tidak siap sedia. Karena mereka lalai, mereka ceroboh, mereka lengah, kurang persiapan, tidak membawa persediaan minyak, yang pada akhirnya
ketika mempelai datang, minyak mereka habis. Pelita mereka padam. Sehingga mereka akan mencari minyak. Dan ketika mereka mencari minyak, mempelai itu sudah datang. Sehingga mereka tidak bisa masuk kepada pesta besar kerajaan surga. Pesta besar perkawinan itu. Pesta besar yang sudah disediakan oleh Allah. Dalam perumpamaan ini, pintu sudah tertutup. Walaupun mereka tadi memanggil-manggil Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa pintu sudah tertutup. Adik-adik, dalam minggu-minggu Advent saat ini kita mau diingatkan. Minggu Advent adalah penantian kedatangan. Kedatangan siapa? Yaitu kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Raja di atas segala raja. Kita diingatkan pada minggu-minggu Advent ini, kita sedang menantikan. Kita diingatkan untuk mempersiapkan, menyongsong kedatangan Raja Juru Selamat itu. Kalau menunggu atau menanti seorang raja atau pimpinan, banyak yang dipersiapkan orang. Dari semuanya akan dipersiapkan. Nah, kalau kita menantikan dan menyambut Yesus itu, apa yang kita persiapkan? Dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kalinya, apa yang kita persiapkan? Apa yang kita persiapkan? Adik-adik sekolah minggu, supaya kita tadi turut dalam kerajaan Allah. Supaya kita di dalam memasuki rumah Allah. Anak-anak sekolah minggu, kita semua harus benar-benar memperhatikan hidup kerohanian kita, mempersiapkan hidup kerohanian kita, yaitu melalui kita rajin beribadah. Rajin beribadah di sekolah minggu. Karena di dalam beribadah di sekolah minggu, kita menerima bekal. Kita menerima bekal berkat rohani melalui kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Maka anak-anak tidak boleh kadang-kadang mengikuti ibadah online, kadang-kadang tidak mau. Dia harus menonton video-video yang lain. Kadang-kadang dia berdoa, rajin berdoa, tapi kadang-kadang dia tidak mau berdoa. Mempersiapkan hidup kerohanian tidak ada yang kadang-kadang. Tetapi kita harus rajin dan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bersyukur kepada Tuhan.
Sama seperti kalau kita makan kadang-kadang, minum kadang-kadang, apa yang terjadi? Mungkin kita akan sakit. Demikian juga kita di dalam memakan firman Tuhan. Jangan kadang-kadang. Supaya hidup kerohanian kita jangan sakit. Iman kita jangan sakit. Jadi kita harus benar-benar di dalam menantikan, di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita harus benar-benar memperhatikan hidup kerohanian kita. Yang kedua yang mau diingatkan melalui firman ini, supaya kita jangan sempat lalai. Jangan sempat stop di dalam mengadakan hubungan kepada Tuhan. Minyak yang digambarkan tadi, kehabisan minyak yang tadi adalah simbol daripada iman. Simbol daripada iman. Ketika kita sudah kehabisan minyak atau kehabisan iman, apakah yang akan terjadi? Bagaimanakah kehidupan kita kalau iman kita sudah mati? Hidup kerohanian kita sudah mati. Hubungan kita dengan Tuhan tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi? Bagaimanakah kehidupan kita? Kemanakah tujuan perjalanan kita? Hidup kita, hidup orang Kristen bukanlah hidup yang tidak ada tujuan. Perjalanan iman kita pasti ada tujuannya. Sama seperti perempuan yang bijaksana tadi, yang iman kepercayaannya tetap menyala-nyala, pelitanya tetap menyala. Apapun yang terjadi, karena kita tidak tahu kapan saatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah minyak. Adalah iman kita. Supaya pelita iman kepercayaan kita tetap berkobar-kobar. Tetap menyala. Harus tetap menyala. Tidak boleh iman kita padam. Walau dalam situasi apapun. Apakah kita sedih? Apakah kita berkabung? Apakah kita menderita? Apakah kehidupan kita susah? Sama seperti saat ini pandemi COVID-19 yang sangat panjang. Walaupun vaksin sudah datang, tapi belum semua yang dapat vaksin nanti. Kita tidak tahu. Tetapi di dalam situasi apapun, sama seperti perumpamaan ini, tidak tahu siapa yang tahu kapan datangnya mempelai. Tidak ada yang tahu. Tetapi orang yang siap, orang yang imannya tetap menyala, dia akan bersama-sama dalam perjamuan yang besar itu, yaitu di rumah Bapa di surga. Karena itu tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada alasan bagi anak-anak sekolah minggu tidak enak di rumah beribadah. Tidak enak mengikuti ibadah online. Tidak ada alasan seperti itu. Karena firman Tuhan sangat tegas mengingatkan kita. Apakah kita, gambaran tadi 5 gadis yang bodoh itu, orang yang tidak mau tahu tentang keadaan,
orang yang tidak mau tahu tentang beribadah, orang yang tidak mau tahu tentang mengikut Tuhan, itu adalah gambarannya 5 orang gadis. Siapa mau seperti mereka tadi? Siapa mau seperti gadis yang bodoh itu? Tentu kita tidak ada, kan? Semua kita mau seperti 5 gadis yang bijaksana, ikut bersama-sama masuk ke rumah Allah, ikut bersama-sama berpesta, bersukacita, bersukaria dengan Tuhan. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, tetaplah iman kepercayaanmu, tetaplah pelita iman menyala-nyala. Walaupun kita berduka, walaupun kita bersukacita, walaupun kita menangis, walaupun kita tertawa, kita akan tetap mengikut Tuhan. Kita akan tetap mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang menyala, supaya kita turun dalam kerajaan Allah. Karena itu anak-anak kami sekolah minggu harus tetap semangat, ya, harus tetap mengikuti ibadah walaupun online, harus tetap berdoa, harus tetap membaca firman Tuhan. Jangan ada yang lengah, jangan ada yang bermalas-malasan, jangan lebih sering menonton film-film yang lain. Tetapi ingat, setiap hari Minggu jam 7.30 ibadah online dimulai. Mari ikutilah. Mari selalulah beribadah kepada Tuhan. Karena dengan beribadah kita akan turut serta dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau menggambarkan, mengumpamakan perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami benar-benar mempersiapkan hati kami, iman kami di dalam menantikan, di dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Sehingga tidak ada di antara kami, di antara anak-anak-Mu ini seperti 5 orang gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyaknya sehingga pelitanya padam. Tetapi biarlah kami semua menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan minyaknya saat menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga persediaan tetap ada, sehingga persiapan tetap menyala. Iman kami, pelita kami tetap menyala sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, yang pada akhirnya kami akan ikut bersama-sama masuk dalam perjamuan besar yang Tuhan sediakan. Di sana akan kami dapatkan sukacita besar, sehingga kami bahagian daripada kerajaan surga. Karena itu tuntun kami, ingatkan kami, agar setiap saat
kami rajin membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi sulit, walaupun dalam situasi yang sangat menyedihkan, terutama di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang berduka, banyak orang yang bersedih karena saudaranya meninggal, karena saudaranya menjadi PHK, tidak dapat pekerjaan. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini, menghibur kami, menguatkan kami, supaya kami tetap setia mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua program sekolah minggu, terutama dalam perayaan Natal nanti. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa bekerja di dalamnya, sehingga Natal itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berikan semangat yang baru kepada anak-anak kami, supaya mereka tetap semangat di dalam memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita ucapkan janji kita dulu ya. Kita angkat persembahan kita, sama-sama kita mengucapkan Lehono kuro peleraku tu debata dan margabu saudisi. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.